people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car. Tujuan pabrik gula Colomadu dijadikan Museum The Colomadu adalah pemerintah menginginkan revitalis Colomadu pada April 2017 menjadikan Museum The Colomadu yang dikerjakan oleh BUMN Sinergi menjadi objek wisata baru bagi para pecinta dunia industri dan juga wisata asing bagi seluruh bangsa Indonesia. Juga berharap bahwa dengan adanya museum ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Solo, Karanganyar dan sekitarnya. Pemerintah juga ingin mempertahankan nilai sejarah yang penting dicatat bagi bangsa. Bangunan ini juga menyimpan banyak memori bagi para pekerja pada saat pabrik gula Colomadu beroperasi. Nah, jadi teman-teman, saat ini saya sudah berada di belakang mesin pembuatan pupuk gulanya, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai dari fungsi pabrik ini zaman dahulu. Nah, jadi pada waktu itu kan pabrik gula ini dimanfaatkan untuk meningkatkan finansial ekonomi Hindia Belanda pada masa saat itu. Nah, jadi dari penggunaan pabrik ini, mereka sendiri juga memanfaatkan lahan sekitar di sini di daerah Colomadu ini untuk mendirikan sebuah pabrik gula. Nah, dari penghasilan pabrik gula dari gula tersebut yang sebelumnya berdiri di sekitar lahan tebu, terus kemudian mereka memanfaatkan tebu tersebut untuk diolah menjadi gula, dan kemudian dari produk gula tersebut dijual ke sekitar masyarakat. Nah, selain itu pada masa itu juga menghasilkan sekitar 219.000 kuintal sebelum yang dijelaskan oleh Farel sebelumnya. Dan untuk saat ini pabrik gula tersebut sudah diubah menjadi sebuah museum. Nah, dari manfaat fungsi museum itu sendiri digunakan sebagai tujuan pariwisata, edukasi dan pengenalan benda-benda arkeolog seperti di belakang saya ini pada generasi sekarang, dan mengetahui beberapa sejarah asal-usul latar belakang dari pabrik gula ini. Nah, selain itu, pabrik gula ini selain dimanfaatkan sebagai museum, juga bisa mendapatkan penghasilan cukup banyak.
selain pada masa itu dan sekarang. Nah, pendapatannya sendiri juga ya lumayan banyak menurut saya. Terus dan mungkin selain itu pabrik gula Colomadu ini dimanfaatkan juga ada alasan tersendiri. Nah, alasannya tersebut untuk menjaga keberadaan pabrik ini dan juga mengenang beberapa pekerja-pekerja pada masa itu hingga saat ini. Dan mungkin segitu saja mengenai penjelasan fungsi dari pabrik gula Colomadu ini. Saya Bram Nathanael, pamit undur diri. While she's been away, living day to day, it's been tough. Without her at my side, simply being alive's been rough. No, she won't be gone forever. There are many times I find it feels that way. And I'm not trying to forget her, just understand how I'll be feeling on that day. It's just like seeing her for the first time. Pabrik gula di Colomadu. Pabrik ini dibangun pada tahun 1861 oleh Mangkunegaran IV. Awalnya, Mangkunegaran IV ini bersikeras ingin berbeda dari bangsawan lain. Pada saat akan menjadi raja itu seharusnya menjadi penguasa daerah, bukan menjadi pengusaha. Tetapi Mangkunegaran IV menolak hal tersebut. Kemudian dia bersikeras sangat ingin menjadi penguasa dan dia membangun pabrik gula Colomadu ini. Mengapa dia memilih pabrik ini sebagai pilihan atau solusi untuk mengembangkan karirnya? Ada 3 faktor yang mengalami tersebut. Yang pertama, pada saat itu permintaan gula sangat meningkat pesat. Yang kedua, tanaman tebu sudah terbiasa di jalanan Surakarta. Banyak sekali di pinggir-pinggir jalan terdapat tanaman tebu yang melintang sangat luas. Yang ketiga, pendapatan pajak melalui pemungutan pajak itu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Mangkunegaran IV dan juga keluarganya. Itulah mengapa dia memilih Mangkunegaran ini. Kemudian karena pada saat itu Belanda menerapkan sistem eksploitasi tanam paksa di daerah tersebut, dan strategi itu menarik perhatian Mangkunegaran IV untuk mengajak kerjasama Belanda. Kemudian kedua belah pihak bekerja sama dan finally pada akhirnya pabrik gula ini dibangun dan namanya adalah pabrik gula Colomadu. Saat dibangun, Mangkunegaran IV merekrut atau mempekerjakan masyarakat lokal di daerah sini, sehingga masyarakat daerah Solo ekonominya meningkat sangat pesat. Bahkan mereka sudah masing-masing memiliki motor sendiri untuk transportasi ke pabrik gula ini, dan anak-anak mereka bisa bersekolah keluar kota menggunakan bus sekolah dari pabrik ini. Pabrik gula ini sangat meningkat pesat, kejayaannya begitu luar biasa. Dan pada tahun 1936, puncak produksi pabrik gula Colomadu hasil giling mencapai 219.000 kuintal. Sungguh luar biasa pada saat itu, yang teknologinya belum secanggih sekarang bisa menghasilkan sebegitu banyaknya. Tetapi sebuah insiden terjadi
terdapat wabah penyakit pada tanaman tebu, sehingga menurunnya suplai tebu untuk pabrik gula ini, dan juga menurunnya pembelian atau hasil penjualan dari pabrik gula ini. Dan pada tahun 1998 pabrik gula terpaksa ditutup karena dirasa merugikan pemerintah setempat dan juga tidak produktif selama 19 tahun. Tetapi pabrik gula ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Setelah berdiri selama lebih dari 150 tahun di kota Surakarta ini dan berhasil menjayakan seluruh masyarakat daerah sekitar, pemerintah Pak Joko Widodo merenovasi seluruh pabrik gula ini menjadi museum dengan bantuan para pekerja-pekerjanya dan juga pemerintah, masyarakat sekitar untuk menjadi kuli-kuli dan dapat membantu pembangunan renovasi pabrik gula ini. Walaupun sebagian lahannya sudah diubah atau dialihfungsikan menjadi pemukiman, tetapi suatu tempat yang masih tersisa sangat utama dan sangat penting pada pabrik ini adalah tempat ini. Ini adalah tempat utama pabrik gula Colomadu. Kemudian pada saat itulah, saat 1998, diresmikan museum yang awalnya bernama Pabrik Gula Colomadu menjadi D. Colomadu. Pabrik ini sekarang berada di Jalan Adi Sucipto nomor 12 Paulan Wetan, Malang Jiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Hingga sekarang pabrik ini menjadi museum dan bisa lihat di sekeliling sangat sepi, bukan? Karena memang pabrik ini akan ditinggalkan pada masanya. Saya Farel Adrian Antonius, absen 15, selesai menyampaikan sejarah pabrik ini. Semoga dapat membantu kalian semua. Bagaimana kondisi pabrik gula Colomadu saat masih beroperasi? Pada waktu pabrik gula masih beroperasi, pada waktu giling atau produksi itu, petugas pabrik gula Colomadu menyiapkan 2 batang tebu yang diaplikasikan sebagai laki-laki dan perempuan yang dilimpahkan sebelum masa panen. Dan pada masa panen akan disembelihkan seekor kerbau yang kepalanya sebagai sesaji agar mesin-mesin yang ada di pabrik dapat bergerak lancar pada waktu penggilingan setiap tahun, tergantung stok dari pohon tebunya. Setiap tanah ada di wilayah utara, barat, timur, dan selatan. Oke, yang kedua, apa pendapat warga sekitar saat pabrik gula Colomadu akan diubah menjadi museum seperti saat ini oleh pemerintah? Pertama ya keberatan, berhubung akan dijelaskan untuk edukasi anak-anak sekolah dan sejarah bangunan, maka warga sekitar akhirnya menyetujui program pemerintah tersebut. Karena selain museum, pabrik gula Colomadu dapat digunakan sebagai venue event atau acara. Yang ketiga, menurut pendapat Anda, mengapa pabrik gula ini diubah menjadi sebuah museum? Karena sudah lama mangkrak dan lama tidak beroperasi. Semua peralatan yang digunakan untuk produksi tidak bisa diperbaharui lagi. Dan jika beroperasi, pabrik gula seringkali menimbulkan kecelakaan saat memukat tebu. Lahan semakin berkurang dan biaya operasi tetap besar. Lalu, apakah pabrik gula ini disakralkan oleh masyarakat sekitar
Jika iya, jelaskan mengapa bisa dianggap sakral. Oh iya, disakralkan. Karena di pabrik gula sejatinya seluruh tempatnya berhuni makhluk gaib. Karena setiap adanya acara yang sifatnya mendatangkan orang banyak, itu mengadakan selamatan di area museum supaya makhluk gaib tidak mengganggu para pengunjung yang akan masuk ke museum. Lalu ini yang terakhir, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya perubahan pabrik gula Colomadu yang menjadi sebuah museum? Tidak begitu berpengaruh ya, karena sebagian masyarakat warga sekitar mendirikan toko-toko yang sifatnya menyediakan makanan dan minuman dari pengunjung Colomadu yang ada waktu event. Oke, terima kasih. Sama-sama.